Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 9 Desember 2024 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Oke, di sini saya mohon maaf dulu ya kalau suaranya rada bindang sedikit karena lagi ya seperti yang saya katakan kemarin, sekarang baru kena dampaknya ke kondisi sekarang ya. Rada pilek, radang tenggorokan juga. Jadi teman-teman yang nonton stay gini ya, tetap jaga kondisi karena kondisi juga lagi tiba-tiba terang, tiba-tiba hujan. Memasuki bulan Desember juga kan sudah mulai musim hujan ya. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Kalau bisa tetap dibarengi dengan olahraga ya. Jadi di sini saya mau cepat aja untuk analisanya karena ini suaranya udah kayak kodok kejepit ini. Oke. Jadi maunya sih saya di sini skip buat analisa ya, cuman ya karena ini awal minggu, better saya kasih lah ya buat kalian semua gitu kan. Awal minggu seperti apa, seperti ini dan sebagainya. Oke. Di sini kemarin ya, kalau nggak salah itu kan analisa kemarin, ini chartnya kayaknya ya. Ya ini sih seharusnya ya. Terakhir di hari Jumat itu kan saya katakan ini marketnya ketika drop di hari Jumat, ini kan balik naik kencang ya kan, balik naik kencang, habis itu naik sampai 2645, kemudian sideways. Ya saya katakan seperti lagi ya kan, 2633 itu terkadang kembali lagi dia ke settingan default yang dimana ketika dia di break harga langsung lari, itu kan. Jaga kemarin, jadi ini benar-benar luar biasa banget. Oke, secara hasil data NFP kemarin, ya. Secara data hasil NFP kemarin itu sebenarnya rada mix. Karena kalau yang saya lihat kemarin data NFP-nya itu adalah tingkat penganggurannya itu naik sebenarnya dari 4 ke 4,2. Sorry, dari 4,1 ke 4,2. Naik sedikit. Kemudian dari segi NFP itu sebenarnya bagus ya. Dari sebelumnya 36.000 naik di atas ekspektasi ke 227.000. Dengan tingkat pendapatannya itu juga sama-sama naik ke 0,4%. Jadi sebenarnya nggak ada reason itu goldnya itu seharusnya berdampak luar biasa kan kemarin ya. Cuma sekali lagi, gold just being gold gitu loh. Nggak ada yang memberikan dampak apapun pada saat NFP di sini. Jadi ketika dia naik kencang ya sampai 2643, turun lagi sampai 2623, naik lagi. Ibaratnya kemarin NFP kemarin adalah bisa menjadi salah satu NFP yang tidak berdampak, tidak menjadi salah satu NFP yang tidak berdampak ke gold sebenarnya ya. Jadi seperti itu. Nah ini sekarang kalau kalian lihat ini gold kenapa tiba-tiba lari, udah nggak pakai obat kayak orang gila gitu kan naiknya. Untuk saya pribadi sih tadi baru aja nge-buy gold barusan di sekitaran 2638 sekitaran sini. Sorry ya 2636. Ketika ngebreak ini langsung saya buy karena saya lihat barusan berita ya. Di sini update-nya ada dua hal yang dimana itu adalah yang pertama dari segi kejadian di Timur Tengah ya. Kejadian di Timur Tengah sekarang di sini ada ada ketegangan kembali naik ya antara Israel dengan Hamas ya. Israel dan Hamas lagi kembali. Ini sekarang ada di teritori Suriah sekarang ya. Ini saya nggak tahu nih. Ini sih jujur belum saya baca full ya. Saya cuma melihat sekilas doang. Bahkan tadi pagi kalau kalian lihat berita juga di TV ini ada beritanya ya, yang dimana ketegangan kembali lagi di Suriah antara Israel dengan Hamas gitu kan. Ini juga. Terus yang selanjutnya adalah ada bukan statement sih, ada data rilis yang dikeluarkan oleh People Bank of China yang dimana China itu kembali lagi untuk membeli gold setelah kita tahu kejadian kapan itu ya. Ini kan berdasarkan beritanya itu dari kalau nggak salah kuartal kedua di 2024 kemarin, kalau nggak salah bulan Juni ya, Mei Juni atau nggak Juli saya lupa. Itu kan kita lihat bersama itu ya, kenapa itu market drop luar biasa. Ternyata kita lihat bersama ternyata goldnya itu drop akibat Cina itu stop membeli gold gitu kan. Dan sekarang ada suatu data yang dirilis oleh People Bank of China menyatakan bahwa mereka kembali lagi membeli gold
ya. Lagi membeli gold ya, kita tahu bahkan ini kan China itu, bagi yang belum tahu, itu kan memberikan suntikan dana ataupun stimulus ke ke sektor-sektor yang sektor-sektor yang bisa dipakai. Makanya kalau kalian lihat antara USD dengan renminbi itu kan, itu flat ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena People Bank of China sendiri menyuntikkan dana stimulus yang cukup gede. Saya lupa berapa triliun yuan, itu saya nggak tahu, saya lupa. Ternyata dari sekian data itu bisa memberikan statement bahwa People Bank of China kembali lagi untuk melanjutkan membeli emas. Jadi ya, dua hal tersebut memberikan data positif luar biasa bagi gold ya. Ini terbukti dengan ketika market hari ini open dari 2632 sampai 2648. Ya, ini gila banget sih. Dari openingnya ya, opening hari ini 2632 sampai 2638. 2648 itu sudah 100 pip. Kemudian dari 2648 sampai 2627 drop lagi 100 pip lebih ya, 200 pip bahkan, dan sekarang langsung naik lagi 100 pip. Ini gila sih. Ini hari Senin kita sudah luar biasa gila banget ya, luar biasa gila banget. Oke, jadi sorry ya kalau tiba-tiba ada suara yang tiba-tiba diam, itu saya lagi bersin soalnya. Oke, hari ini bagaimana secara monthly ya? Secara monthly sekali lagi ini sudah ngambil 2612 ya kan, 2612 itu monthly, berarti ini sudah mengambil 30%. Sekali lagi, kalau monthly gara-gara hanya 30% marketnya bullish ya sudah. Yang dimana kita tahu bahwa di bulan Desember adalah seasonality-nya itu bullish buat gold sebesar 67% ya. Jadi masih positif banget lah. Oke. Kalau dilihat dari indikatornya ini juga masih flat secara monthly ya kan, tidak ada menjadi masalah. Kemudian kita ke weekly. Ke weekly kalau kita lihat dari segi indikator ini stokastik dan juga RSI masih flat di atas 50. Ya, masih flat di atas 50. Jadi masih ada kecenderungan marketnya itu masih ada gejolak buat naik. Nah, kemarin di weekly ini bisa saya katakan salah satu candle weekly yang tidak berpengaruh signifikan ya. Karena besaran dari candle weekly minggu lalu itu adalah hanya sebesar 400 pip. Kecil banget ya. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa candle-candle sebelumnya, ini juga kecil ya. 26 Agustus kemarin hanya sebesar 350 pip. Kemudian kalau di sini misalnya adalah juga sama 500 pip, kecil. Jadi ini bisa menjadi salah satu candle weekly yang kecil banget di XAUUSD. Nah, dari segi weekly bagaimana? Well, sekali lagi kalau weekly adalah harapan saya pada minggu ini harga close di atas 2653 ya, harga close di atas 2653. Ini kan minggu lalu close di bawah 2650. Karena ini terlalu mepet dengan 2653, jujur saya kurang bagus ya. Ini kurang bagus banget kalau diambil posisi sell kemarin sebenarnya, dan ternyata benar aja memang harganya turun, habis itu naik lagi, turun naik lagi, turun naik lagi ya. Hasilnya adalah tercipta sideways. Untuk minggu ini harapan saya adalah dia close di atas 2653 sorry, dengan at least dia close di atas 2661. Dan yang paling bagus adalah dia close di atas 2685 pada minggu ini. Ingat, minggu ini adalah minggu yang cukup padat untuk USD, karena minggu ini kita kan ada yang namanya berita tentang FOMC, tentang suku bunga ya. Nanti suku bunga akan ada di bukan minggu ini, minggu depan. Minggu ini cuma ada PPI dan CPI. CPI nanti ya. Hari Rabu kita ada CPI dan di hari Kamis kita ada PPI. Berarti otomatis minggu ini data inflasi akan menjadi driver terkuat untuk di XAUUSD pada hari ini. Ya, harapan saya sih sekali lagi close di atas 2685. Kalau close minggu ini di atas 2685 itu bullish banget sih, udah nggak pakai obat. Apalagi kalau sampai bisa close di atas high di weekly tanggal 25 November kemarin, 2720. Kayak sih terlalu berat sih. Untuk weekly sampai di 2720 pada hari ini, pada minggu ini berarti perlu kekuatan 800 pip naik. Ya, mungkin sih kalau gara-gara news ya, mungkin kalau gara-gara news di sini bisa memberikan dampak negatif banget buat gold. Negatif banget buat USD.
800 pip ke atas itu bisa kejadian sih ya, bisa kejadian. Jadi sekali lagi harapan saya ada cukup dua aja ya untuk bisa bullish, adalah dia bisa close di atas 2685 aja secara weekly. Itu at least dia close weekly adalah seperti ini ya, close seperti ini kita better ambil posisi buy udah. Nah untuk candle weekly sekarang ini kan sudah perfect ya, marketnya sudah dari open naik kemudian turun. Dari sini kita sudah bisa melihat ekornya itu sudah lumayan ya, ekornya sudah sejauh 52 pip. At least kita sudah melihat ekor di weekly. Nah dengan kita sudah melihat ekor candle ekor di weekly, berarti ini kecenderungannya marketnya masih bisa naik. Tapi dari segi weekly sekali lagi ini masih bullish banget ya, belum ada tanda-tanda marketnya bearish. Oke, sekarang kita pindah ke daily. Ingat ya, harapan saya adalah weekly-nya adalah di sini, terus di atas 2685. Dari segi weekly dari segi monthly berarti kalau bisa ya, kalau bisa dia ngebreak di atas 2762 sih itu udah terlalu luar biasa sih ya. Oke, sekarang kita ke daily. Nah dari daily sekarang ini adalah, wah ini udah gila sih ya, ini naiknya sudah gila banget. Ini juga hari Senin ya kan. Yang bisa saya katakan adalah kalau hari ini ya, siapa tahu ini hanya sekedar false break ya. Untuk hari ini adalah kalau seandainya pada hari ini marketnya daily bisa close di atas 2650 aja ya. Kalau daily bisa close di atas 2650 aja ya, 2650, atau bahkan dia close di atas ini deh, dia close di atas ini 2656. Misalnya kalau saya sih prefernya hari ini close benar-benar close di atas 2656 2659 hari ini. Dengan demikian hari ini jika benar-benar close di atas ini, positif banget kita bisa ambil bullish, yang dimana saya sudah katakan berulang kali 2650 adalah area valid resistance. Sekalinya daily kita bisa break di atas 2650 atau better di atas 2656, adapun area supply di atas ini hanyalah bakal sebagai pantulan aja. Pantulan dalam artian ketika dia sudah benar-benar daily break di atas ini ya, seperti ini close misalnya hari ini, ketika dia sudah tutup seperti ini, kalau kita kecilkan nanti time frame-nya pasti bakal ketemu area support resistance yang valid. Kayak biasanya di H4 itu kan di 2666 itu kan biasanya kayak di sini. Kemudian di H1 kita ada area supply juga di atas ya. Walaupun ada area supply, area support pickup resistance valid di time frame yang lebih kecil daripada daily, saya rasa itu hanya akan menjadi suatu pantulan doang. Pantulan untuk menciptakan yang namanya higher low yang baru. Ya, tapi dengan syarat hari ini harus close seperti ini. Ya, di atas 2656 kalau bisa. Atas 2656. Dengan demikian ketika marketnya naik, nabrak suatu level tertentu, dia akan turun membuat higher low baru, naik lagi, turun lagi, dan dengan demikian kita bisa melihat all time high lagi. Itu menurut saya ini adalah faktor kunci untuk hari ini. Kalau hari ini benar-benar bullish banget adalah kalau bisa close di atas 2656, di atas 2660 aja, atau close di 2660 juga it's okay. Menurut saya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari segi stokastik dan RSI, stokastik ini sih sudah di bawah 50, cuman belum ada tanda-tanda bakal drop ke 30. Sorry, ke 20 maksudnya. Kemudian dari segi RSI di sini sudah mau sudah mau balik lagi ke atas 50. Jujur sih ini RSI-nya balik lagi di atas 50, kemudian stokastiknya juga cross lagi di atas 50 dan daily close di atas 2656. Ini bakal bisa langsung lari. Ya, ini bakal bisa langsung lari, tapi larinya bukan langsung jebret satu candle tinggi banget ya. Better sih adalah sekali lagi market itu membuat pijakan. Ya. Marketnya membuat pijakan kayak begini. Nah, itu lebih enak. Kalau marketnya langsung begini naik ke atas ya, tegak lurus kayak begini, wah itu berat sih. Jujur saya pun yang tetap prefer ambil buy mungkin akan minggir dulu dengan market demikian ya, seperti itu. Sekarang kita lihat dari segi daily sih nggak ada yang Fibo yang bisa ditarik ya, tidak ada Fibo, tidak ada apa, karena sekali lagi swing yang aktif adalah swing yang ini ya. Memang kan sebelumnya swing yang ini kan sudah di break ya, ingat swing yang terakhir kan dari sini ke sini, ini sudah kena 38,2 sudah lewat, dan kemudian marketnya kan turun ya, marketnya turun berarti Fibonacci-nya pindah dari sini titik nol ya, titik nolnya di sini kan sudah di break, titik 100 sudah di break, berarti otomatis ketika titik 100 di break pindah Fibonacci ya dari sini ke sini ya, dari sini ke sini kalian bisa lihat ini 661,8, harganya langsung mantul dan kemudian sideways, jadi otomatis
ini Fibonacci juga bisa menjadi target sih sebenarnya ya. Berarti di sekarang kan 38,2. Kalau kalian lihat juga ini di daily, Fibonacci 38,2 tidak pernah close di atas 2650 candlenya. Ya, berarti kalau ada candle close di atas 38,2 secara daily, itu bisa menjadi target selanjutnya sampai ke 23,6 di 2677 atau bahkan sampai titik 0. Untuk next targetnya yang bisa dipakai ya. Untuk next targetnya bisa dipakai untuk mencari extension itu kan yang pertama 1272. Yang dimana di sini selaku resisten juga di 2758. Yang saya rasa sih better langsung ambil di sini aja ya. Karena di sini adalah supply all time high-nya. Dari sini nanti kalau misalnya market naik ya, naik terus nabrak ini supply all time high, nabrak 2760, 2770 kemudian retrace. Meretest ini baru dia akan ngebreak 1618 lewat sampai 2850. Menurut saya sih seperti ini ya. Menurut saya sih seperti ini. Tapi itu kan masih jauh ya jalannya. Seperti itu. Jadi otomatis swingnya masih aktif dari sini ya. Dari sini ke sini adalah swing aktifnya. Sekarang kita ke H4 sekarang. Dari segi H4 ini ya nggak bisa saya katakan banyak sih sebenarnya H4 ya. Marketnya juga masih sideways parah ya kan. Tidak ada yang bisa saya katakan banyak di sini. Untuk key level, beberapa key level yang bisa kalian pakai adalah 2665,5 ya di H4. Kemudian supportnya itu adalah bisa di sini di bawah 2665 kita bisa pakai adalah di sini kali ya. 2655 berapa dikit kasih ya. 2658 kejauhan 2660 2656 lah ya. Coba ya. Kayak sih 2650 kayak kejauhan. Coba kita turunkan lagi. 2652 ya bisa sih ya 2652. Bentar. 2664 atau 2665 aja lah ya. Rangka genapnya 2665,5, kemudian di sini ada 2652,25. Walaupun di sini kurang bagus sih angkanya. Ya, sekali lagi untuk support ada di sini tetap ya tidak berubah 2617 sampai 2610 ya. 2612, 2610 ya bebas lah ya. Nah, di sinilah. Ya, 2610,5. Jadi ini adalah batas untuk supportnya H4. Untuk resisten H4 yang cuma ada satu sih di 2665 di sini paling atas. Jadi kalau nanti ada H4 close di atas 2665 itu kita bisa nge-buy sih ya. Karena ini sekarang masih ketrap di tengah-tengah, kalian mau buy sell saya rasa sih ini masih oke-oke aja sih, nggak masalah. Tapi kalau H4 ciri-cirinya sudah close di atas 2652 hati-hati ya. Kemudian dari segi H1 sih di sini nggak ada yang banyak bisa saya katakan sih sebenarnya ya. Ini juga sideways parah ya kan sini. Tapi enggak sih, ini nggak bisa apa sih ya. Ntar coba kita pakai stokastiknya di sini sudah cross di atas 50. Secara RSI juga sudah menghadap di atas 50. Ini saya perlu stokastiknya itu di atas 80 aja ya. Stokastik di atas 80, kemudian RSI di atas 70. Atau di atas 60 deh. Kalau ada RSI di atas 60 secara H4 dan stokastik bisa stay di atas 70 di H4, mungkin kita bisa melihat kenaikan ekstrim sih. Tuh hari ini kita nggak ada berita apapun ya dari segi USD, santai aja. Oke, H4 ini nggak bisa sih ditradingkan kalau mau di buy sih jujur. Untuk saat ini buy di resistance sangat tidak saya sarankan. Saya sarankan buy di resistance hanya terjadi ketika break di atas 2665. Karena ketika break di atas 2665 kalian bisa buy target sampai 2680 ya.
Ya, ini berarti H1 sebentar ya. Berarti ini kita ada support become resistant. Oke. Jadi kalau marketnya ngelewatin ini, kalian bisa nge-buy, nanti target bisa sampai sini. Sampai 2686 sih paling tinggi, cuman kalau yang paling bawah kita cari paling bawah aja lah ya. Ini pun paling bawah itu adalah di 2676. Jadi kalau ada yang mau buy di atas resistan, tunggu di atas 2665, target maksimal 100 pip, berarti sampai 2675, 2677, 2680, 2685, 200 pip max. Gitu ya. Kalau di atas 2652 di sini kalian nge-buy jujur berat, karena di sini banyak banget sideways-nya di sini ya. Sideways, banyak false break juga di sini, jadi saya rasa kurang bagus untuk kalau di buy. Tapi kalau kalian memaksa buy di atas 2652 di sini, ya silahkan aja. Tapi kalau saya pribadi karena sudah buy dari bawah, ini sih saya bentar ya. Nanti dah saya close ya. Ketika sudah sampai 2650 lagi sekali, mungkin saya akan close. 15, kalau kalian mau entry sekarang sih, kita cek ini aja lah ya. 2633 ya, di respect turun ya, di respect turun, tidak respect kemudian langsung terbang naik. M30 nggak bisa. M15 dia ngemakan supply ya, ngemakan supply di break langsung lari. Sekarang sih ya, kalau marketnya bisa membuat penurunan sampai 2641 atau nggak sampai 2642, sampai 2642 ya, turun sampai 2642 dan terjadi pembalikan lagi, dan dengan kondisi 2652 belum break, itu kalian bisa nge-buy nanti. Nah saya worry-nya ini ketika sudah berhenti, ini kan kencang banget ya, naik turun naik. Nah kalau tiba-tiba di marketnya berhenti sekarang selama sampai siang hari dan marketnya kondisi sideways ya, kalau marketnya bisa meretest 2642 pembalikan, kalian bisa nge-buy maksimal sampai resisten 2665. Kalau misalnya jebol 2642 ya, kalian boleh consider juga tunggu buy di 2633. Tapi ingat 2633 itu time frame nya M30 atau enggak H1 ya. Jangan pakai diam 15 atau enggak diam 5, terlalu bahaya, terlalu kecil soalnya. Oke, jadi tetap untuk saat ini sih saya prefer buat ambil buy, itu aja. Belum ada ambil sell. Tapi dengan kondisi sekarang sih ini masih sideways ya, jadi buy sell juga nggak masalah. Tapi kalau nanti break di atas 2665, saya rasa nge-sell sudah tidak worth it. Itu aja. Kalau kalian nge-sell, tunggu di atas supply di sini di 2676 atau sampai 2686. Karena kalau ngelewatin ini, marketnya bisa langsung tembus sampai 2712, 2720, 2700 ya, pokoknya di puncak di sinilah. Itu. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye.